Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram, Asatid dan Ustazat, Al-Mukarram, para alim ulama dan serta tokoh masyarakat, Al-Mukarram, Dewan Juri yang bijaksana, dan teman-temanku, kakak-kakakku, adik-adikku yang seiman dan setakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang hijaban, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kami aturkan kepada panitia yang telah mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan tema kemuliaan orang berilmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabil lasyadid. Perkenalkan, saya Silviani Hayatu dari kelas 5 MWA Opennya. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, dari buaya hingga lalat. Maka dari itu, al-alimu kabirun wa in kana hadasa wal jahilu fakirun wa in kana shaykhan. Orang berilmu dan tidak berilmu tidak bisa dilihat dari fisiknya. Orang yang berilmu itu dianggap orang yang berilmu itu mulia walaupun dia masih muda. Orang yang tidak berilmu itu dianggap kecil walaupun dia sudah tua. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Dari lahir kita ada di dunia ini sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu. Saya ingin membawakan pantun untuk kalian semua. Semoga kalian mengingatnya ya. Kalau suka minum Fanta, lebih baik minum jamu. Daripada main cinta, lebih baik menuntut ilmu. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan maka itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dede Silviani yang telah membawakan ceramahnya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan nomor 42. Ayo, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram, 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 Asatid dan Ustadzat, Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram, Dewan Juri yang bijaksana, serta teman-temanku, adik-adikku, dan kakak-kakakku yang seiman dan setakwa.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kami haturkan kepada panitia yang mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan tema model pendidikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu dari Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu harus ada modalnya. Modal pendidikan yaitu ada 6. 1. Cerdas, 2. Semangat, 3. Sabar, 4. Bekal, 5. Petunjuk guru, 6. Sepanjang masa. Seperti dalam kitab Al-Ala. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'ulika an majmu'iha bibayanin bukain wa hirsin wa istibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Oleh karena itu, ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara seseorang memiliki kekuatan yang ekstra dalam hal kemauan, kesabaran, serta semangat yang tinggi untuk meniti jalan ilmu. Orang kecerdasan di sini adalah kecepatan, tangkap dalam memahami ilmu pengetahuan. Orang yang menuntut ilmu haruslah memiliki semangat yang tinggi dan juga harus memiliki kesabaran yang ekstra agar ilmu tersebut masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Juga menuntut ilmu harus memiliki modal fisik dan harta, kebutuhan untuk kebutuhan belajar. Harus juga mempunyai saran dari guru. Inilah yang dinamakan petunjuk guru. Dan yang terakhir, menuntut ilmu itu sepanjang masa, sepanjang waktu, sampai ajal menjemput. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Dan jika bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya nomor 43. Kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram, asatid dan ustazah. Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat. Al-Mukarram, beranjur yang bijaksana, serta teman-temanku, adik-adikku, dan kakak-kakakku yang seiman dan setakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima
kasih kami haturkan kepada panitia yang telah mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan judul pentingnya bersyukur. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia dari Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin kelas 6 ML Watani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nyanyi bareng yuk. Aku bersyukur, aku dicintai, aku bersyukur, aku dikasihi, aku bersyukur, aku disayangi, aku bersyukur ya Allah. Syukur mempunyai makna berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita kufur terhadap nikmat Allah. Azab Allah sangatlah berat. Tetapi jika kita bersyukur, walaupun rumah sederhana, maka seadanya pasti akan Allah tambah kenikmatannya dengan yang lebih. Seperti dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Banyak orang sekarang memuji nama Allah tapi sedikit yang bersyukur. Diberi rumah sederhana, bersyukur. Diberi makanan yang enak, bersyukur. Dikala senang maupun sedih, kita harus banyak-banyak bersyukur. Janganlah kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Janganlah lihat orang di atas kita, tapi lihatlah orang di bawah kita. Jika kita ingin kaya, janganlah lihat orang lebih kaya dari kita. Pasti kita tidak akan banyak bersyukur. Tetapi lihatlah orang di bawah kita atau yang lebih rendah dari kita. Pasti kita akan banyak bersyukur dan merasa qanaah atau cukup. Dalam artian menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dede Suci yang telah membawakan Suci Sri Amalia. Untuk selanjutnya silakan nomor 44. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram, As-Sati dan Ustazah, Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram, Dewan Juri yang bijaksana, serta teman-temanku, adik-adikku, dan kakak-kakakku yang seiman dan setakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kami haturkan kepada panitia yang telah mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan tema lingkungan pendidikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Perkenalkan, saya Ira Sora Nur Aini dari Pondok Pesantren Riyadul Mutalimin kelas 5 MI Al-Watoniyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membacakan sedikit nadam dari kitab Al-Ala. Anil mar'ila tas'al wa sal'an qarinihi fa inna qarina bil muqarini yaktadi fa in kana dasarrin fajannibu sur'atan fa in kana dairin faqorin hutah tadi. Dalam pendidikan kita harus pintar dalam memilih teman. Jika kita ingin mengetahui sifat seseorang, maka tanyalah kepada teman dekatnya, pasti ia mengetahui. Jika kita menemukan teman yang jelek akhlaknya, maka jauhilah. Tetapi jika kita menemukan teman yang baik akhlaknya, maka dekatilah. Karena sesungguhnya seseorang teman itu akan mempengaruhi terhadap kita pribadi. Apabila seseorang itu baik akhlaknya, maka dia akan mengajarkan kita dalam suatu kebaikan, seperti sholat, menolong teman, mengerjakan tugas dan kewajiban, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu, janganlah kita berbuat maksiat, karena itu dapat menghalangi belajar serta hafalan kita dalam menuntut ilmu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Terima kasih. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Summa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dede Ira Sora Nuraini. Untuk selanjutnya silakan nomor 45. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram, asatid dan ustadzat, Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram, 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 dewan juri yang bijaksana, serta teman-temanku, adik-adikku, dan kakak-kakakku yang seiman dan setakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita, terutama nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada
Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Terima kasih kami haturkan kepada panitia yang mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya berdiri di sini akan membawakan ceramah dengan tema keseimbangan ilmu dan amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Perkenalkan, nama saya Jang Jatul Ija dari Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin kelas 5 MI Al-Tanzil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pelajar yang sedang menuntut ilmu harus dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya agar ilmunya kelak diamalkan. Jadi manusia itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Seperti dalam mahfudzat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jika kita tidak sekolah, tidak menuntut ilmu, hanya disibukkan dengan main-main dan main, maka akan celakalah hidup kita, karena sejatinya kita itu dilahirkan tanpa ilmu. Maka harus belajar untuk diri kita sendiri dan orang lain. Alam falaisal mar'u yuladu alima. Terakhir saya akan membacakan nazam dari kitab Kalalah tentang keseimbangan ilmu dan amal. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku. Hancurnya dunia tidak hanya gempa, longsor, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Tapi karena dua golongan manusia inilah dunia pun ikut hancur, bencana besar akan terjadi, yaitu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, dan orang yang tidak berilmu tapi dia mengamalkannya. Lalu dari mana orang ini mendapatkan ilmu? Mustahil. Seharusnya orang yang tidak berilmu ini dia belajar dulu agar tidak masuk kebatilan. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tidak berilmu, tapi ikutilah orang-orang yang berilmu. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dede Ajeng yang telah menyampaikan penjelasannya. Dan untuk selanjutnya silakan nomor 46. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram asatid dan ustazah, Al-Mukarram para alim ulama tokoh masyarakat, Al-Mukarram dewan juri yang bijaksana, serta teman-temanku, adik-adikku, dan kakak-kakakku yang seiman dan setakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita, terutama nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Terima kasih kami haturkan kepada panitia yang telah mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Perkenalkan, nama saya Nabila Ufat Wirahayu dari Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin kelas 5 MI Autonia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di dunia ini karenanya ada kedua orang tua kita. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, harus taat dan patuh terhadap perintahnya. Ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Ibu yang sudah menyusui, memandikan, merawat kita hingga kita besar seperti sekarang ini. Dan ayah yang sudah berjuang mati-matian mencari nafkah. Ayah yang tak kenal lelah, ayah yang tak kenal hujan. Pulang kerja pun kepanasan dan kehujanan. Semua itu pengorbanan ayah mencari nafkah untuk keluarganya yang tercinta. Seperti dalil dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah berkata karena itu perbuatan durhaka. Ibu nggak mau ibu malas, pengennya main aja, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nabila Ulfa. Untuk selanjutnya silakan nomor 47. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram, Asatid dan Ustazah, Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram, Dewan Juri yang bijaksana, serta teman-temanku, adik-adikku, kakak-kakakku yang seiman dan setakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan hingga tak terhitung oleh kita, terutama nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kami haturkan kepada panitia yang sudah mengadakan lomba ini. Semoga Allah berkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Perkenalkan, saya Sri Maharani Bintis dari DTA Al-Watoniyah kelas 4. Negara kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
kita tinggal di beragam macam suku, bangsa, budaya, dan bahasa, dan beragam macam kulit. Namun, dengan itu semua menjadikan bangsa Indonesia menjadi kaya dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Janganlah kita saling acuh tak acuh terhadap sesama, harus saling tenggang rasa terhadap sesama. Karena kita hidup bersosial dengan yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Pasti kita akan membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut nomor 48. Ada tidak?